Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Dewi Prasetya Mojadi dari jurusan Teknologi Rekayasa Otomasi, Sekolah Vokasi Universitas di Bogor. Saat ini saya akan menjelaskan mengenai steering and brake dari bulldozer D375-6R. Sebenarnya apa sih pengertian dari sistem steering tersebut? Sistem steering adalah suatu sistem pengendalian unit yang digunakan untuk membelokkan arah dari suatu unit, baik itu bergerak lurus, belok kanan, atau belok kiri, menggunakan sistem operator tuas yang berada di kabin, atau dalam bahasa mesinnya kita sebut sebagai PCCS lever. Sebenarnya apa sih pengertian D375-6R? Sebelum itu, saya akan menjelaskan mengenai D375-6R itu diproduksi dari perusahaan mana. Perusahaan yang memproduksi dari D375-6R ini adalah perusahaan Komatsu, di mana perusahaan ini bekerja di bidang produsen di bulldozer yang digunakan di area pertambangan yang memiliki produktivitas kerja sangat tinggi dan hemat bahan bakar. Bulldozer ini bertenaga 410 HP, sangat handal dalam pekerjaan ripping dan bersih. Nah, saya akan menjelaskan mengenai sistem steering. Sistem steering apa sih yang digunakan pada bulldozer D375-6R ini? Sistem steering yang digunakan adalah tipe mechanical parts, kemudian dilanjutkan pada tipe hidrolik, kemudian digunakan pada spring loaded sat. Sebenarnya apa sih spring loaded itu? Saya akan menjelaskan sedikit ya, mungkin nanti akan dijelaskan di belakang juga. Spring loaded satu itu adalah tipe engine dan disk engine pada suatu sistem unit, di mana spring dibantu oleh oli tekanan. Nanti akan saya jelaskan di bagian belakang. Saya akan menjelaskan mengenai mekanisme pemindah tenaga. Mekanisme pemindah tenaga sendiri dimaksudkan adalah putaran yang terjadi di engine. Putaran yang terjadi di engine akan diteruskan melalui universal joint dan akan diteruskan menuju ke pembukaan transmisi, steering clutch, steering brake, dan nantinya akan beralih ke final drive atau bisa kita bilang track. Nah, untuk peta persebaran oli sendiri itu nanti akan memenuhi steering clutch dan steering brake terlebih dahulu, lalu ke transmisi baru nanti akan menuju ke converter. Karena ini kita akan membahas mengenai sistem steeringnya saja, jadi saya akan menjelaskan mengenai steering clutch dan steering brake dari bulldozer D375-6R. Nah, komponen-komponen apa sih yang akan saya jelaskan? Yang pertama yaitu PCCS Pump Command Control Valve, kemudian yang kedua yaitu ECMV atau bisa kita bilang Electronic Control Module Valve. Yang ketiga yaitu komponen steering clutch, yang keempat yaitu komponen brake system. Nah, saya akan menjelaskan mengenai Pump Command Control Valve D375-6R. Nah, ini merupakan komponen-komponennya, di mana nomor satu itu adalah brake pedal, kemudian yang kedua yaitu safety lever, yang ketiga yaitu PCCS lever atau bisa kita bilang steering, kemudian yang keempat yaitu limit switch, yang kelima yaitu steering motor, yang keenam itu adalah steering ECMV, yang ketujuh adalah brake valve, yang kedelapan itu adalah parking brake lever, kemudian yang ke-9 yaitu kabel, yang 10 rod, yang 11 yaitu potentiometer. Nah, sebenarnya cara kerjanya PCCS itu bagaimana sih? Nah, kita akan menjelaskan sedikit di mana sesuai dengan posisi yang berada di PCCS tersebut, di mana PCCS ini berada di kabin atau berada di tempat kemudi dari bulldozer. PCCS seperti yang kita lihat ini adalah PCCS yang bisa bergerak. Di sini akan dijelaskan posisi lever dan pedalnya, di mana posisi satu adalah posisi natural, di mana posisi itu tidak berjalan atau posisi tidak bergerak sama sekali. Kemudian nomor 2 itu forward strike level, kemudian ada left strike level. Itu berarti posisinya berada di maju atau posisi tetap run lurus. Kemudian yang ke posisi keempat dan 5 itu ada left clutch off dan kemudian left clutch off dan on, right clutch off dan seterusnya, back release juga. Sebenarnya ini saya ingin menjelaskan mengenai clutch, tapi akan saya jelaskan di akhir.
akhir videonya. Nah, kita akan berlanjut menuju ke Electronic Control Module Valve atau bisa kita bilang yaitu HMV dari Bulldozer D375-6F. Nah, apa sih HMV tersebut? HMV itu adalah sejenis controller atau sejenis pengarah dari oli yang diatur yang disambungkan menggunakan ECU juga. Ini adalah gambar realnya, gambar di lapangan. Di nomor 1 di sini itu ada field switch connector, kemudian yang kedua ada proportional solenoid connector, yang ketiga yaitu proportional detection valve, yang keempat adalah field switch, yang kelima yaitu proportional solenoid, yang keenam yaitu proportional control valve. Sebenarnya cara kerjanya bagaimana sih HMV itu sendiri? HMV sendiri itu akan seperti kita menerima sinyal dari PCDS lever yang saya jelaskan di awal tadi, menerima sinyal dari field switch. Sebenarnya ini ada pump masuk, pump dari tangki yang berada di tangki gas. Tangki maksud saya oli akan mendorong field switch ke sini. Nah, field switch ini akan memberikan sinyal kepada electronic control unit. Nah, electronic control unit ini akan memberikan sinyal melalui data-data yang sudah diberikan dari field switch tadi, akan memberikan sinyal menuju ke proportional solenoid. Nah, di dalam proportional solenoid ini terdapat beberapa bagian, di mana di dalamnya ini ada beberapa kumparan yang akan menghasilkan medan magnet ketika dialiri alur listrik sebesar beberapa volt saja. Nah, kegunaannya apa sih magnet tersebut? Kegunaannya magnet tersebut adalah untuk mendorong pol menuju ke daerah sini. Nantinya kalau pada posisi netral kan ini akan langsung diteruskan menuju ke arah drain. Ke arah drain itu menuju ke arah tangki. Nah, pada kondisi steering berbelok, itu pump akan, maksud saya proportional solenoid itu akan menutup jalur menuju ke arah drain. Jadi akan menimbulkan back pressure di daerah sini. Back pressure yang sebelumnya di sini itu tertutup menjadi terbuka dan akhirnya meneruskan oli menuju ke clutch. Clutch nanti saya akan jelaskan di bagian diagram. Nah, ada juga pada kondisi itu kondisi half steering atau kondisi tidak berbelok penuh. Kondisi tidak berbelok penuh sendiri itu adalah sistemnya itu berputar-putar seperti di sini. Jadi sesuai dengan field switch yang bertekanan di sini yang terus menyuplai dan memutus elektrik, maksud saya konektor ke ECU. Nantinya bol akan maju dan mundur. Jadinya kondisi ke drain ini akan seperti maju dan mundur. Jadi kadang-kadang terbuka, kadang-kadang tertutup. Seperti itu. Nah, ini adalah sistematika left and brake. Sama seperti yang saya jelaskan seperti tadi, di mana HMV juga mengatur baik itu dari pump atau menuju ke clutch dan sebagainya. Saya akan menjelaskan mengenai komponen dari steering clutch. Nah, di komponen steering clutch itu terdapat beberapa bagian, di mana nomor 1 seperti yang kita lihat itu ada outer drum, kemudian yang kedua yaitu pressure plate, yang ketiga itu clutch dan clutch plate maksud saya dengan clutch disc, di mana clutch plate dan clutch disc ini bersinggungan. Kemudian ada inner drum atau clutch drum, kemudian clutch piston. Nomor 7 yaitu hub, bearing cage, bevel gear shaft, kemudian yang ke-10 yaitu bevel gear, yang ke-11 adalah case atau wadah ya bisa dibilang wadah. Kemudian yang ke-12 yaitu clutch spring tipe large, kemudian clutch spring tipe small, dan ada polar. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai komponen brake system dari D375A-6R. Nah, klasifikasi apa sih? Sebenarnya brake pada sistem D375 ini memiliki sistem brake yang sama saja dengan steering clutch. Ya, tipe brake ini yang dibedakan menjadi dua, yaitu tipe crawl tractor dengan juga tipe wheel.
Tipe bodi itu seperti kita lihat seperti roda seperti biasa, kemudian perahu traktor itu seperti menggunakan lantai. Kemudian saya lanjut, perahu traktor dibedakan menjadi kedua yaitu band dan clutch, di mana clutch ini bisa ditertibkan mekanisme dan kontrol. Nah, ini ada diagram yang saya maksud di kondisi awal, di mana ada dua kondisi dari engine dan disk engine. Nah, nanti pump akan ini kondisinya etran ya, maksud saya kondisinya bergerak lurus. Nanti pump akan disuplai menuju ke sini. Ini maksud saya akan menjelaskan mengenai kondisi disk engine dan engine terlebih dahulu. Kalau engine itu tidak ada suplai oli yang masuk ke masuk ke clutch. Nah, clutch yang saya maksud itu yang saya akan jelaskan di bagian akhir itu adalah clutch di sini. Clutch yang akan mendorong piston, maksud saya mendorong atau melawan spring yang berada di clutch. Ini ada wadahnya seperti kita bilang wadahnya saja. Maksud saya oli akan difilter terlebih dahulu. Sebelumnya ada filter kasar yang berada di tangki, kemudian akan difilter lebih lagi di 25 mil. Kemudian akan diteruskan kondisi akan dibutuhkan oleh kemudian akan timbul back pressure menuju ke arah drain. Ini kondisi HMP-nya masih off karena tidak ada supply oli, karena tidak ada kehendak dari PCCS untuk menggerakkan belok kanan atau belok kiri. Nah, saat ini saya akan menjelaskan mengenai troubleshooting-nya yang ada di bulldozer D375-6R. Troubleshooting-nya apa saja sih? Yang pertama yaitu mesin tidak dapat dihidupkan. Saya akan membicarakan saja troubleshooting-nya. Mesin tidak dapat dihidupkan saat steril dioperasikan. Kemudian kasus utama yang perlu kita cek yaitu rem tidak dapat dioperasikan saat bagian sisi tarik. Kemudian periksa wiring pada joystick. Joystick itu yang bisa kita gunakan di itu. Kemudian perbaikan apa sih yang kita lakukan yaitu sesuaikan linkage, cek tekanan, kemudian ada yang namanya cek wiring. Dan masalah yang kedua yang akan saya contohkan yaitu mesin tidak dapat berhenti saat rem diinjak. Kemudian kasus yang harus kita cek yaitu periksa setelan atau kencangan. Dan yang kedua yaitu periksa wiring pada pedal rem. Dan perbaikan apa saja yang perlu kita lakukan yaitu sesuaikan linkage, sesuaikan tekanan pada rem. Dan yang kedua yaitu periksa wiring diagram. Mungkin itu dari saya. Apabila ada salah kata atau perbuatan, mohon maaf. Shalom. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Dadah.